Rani, seorang jurnalis muda berusia 22 tahun. Ia sangat penasaran dengan kisah rumah sakit Kartika di Bandar Lampung. Banyak orang mengatakan bahwa rumah sakit tersebut angker, banyak hal mistis yang warga sekitar rasakan. Hingga menjadi sebuah misteri. Karena ingin memastikan cerita tersebut, Rani pun bergegas ke lokasi untuk mencari tahu apakah cerita itu benar. Rani yang ditemani oleh rekannya, Anta, langsung meluncur ke rumah sakit Kartika yang tidak jauh dari rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Rani termenung menatap ke arah jalan. Anta yang tengah sibuk menyetir mobil melirik sekilas ke arah Rani, lalu kembali fokus menatap jalan. Rumah sakit itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya mereka berdua sampai di tempat tujuan. Saat baru sampai di gerbang utama, pemandangan bangunan tua dan terbengkalai menyambut kehadiran mereka berdua. Dinding-dinding yang sudah rapuh dan berlumut, serta kaca jendela yang banyak pecah, membuat bulu kuduk Rani dan Anta merinding melihatnya. Di siang hari pun, rumah sakit itu terlihat sangat menyeramkan. Bahkan tidak ada kehidupan di sana, sunyi dan sepi. Pintu yang sudah berkarat itu sedikit terbuka, seolah-olah menyuruh mereka untuk masuk. Dengan hati-hati keduanya masuk ke dalam. Suara dari pintu yang menyeramkan terdengar. Cuaca tiba-tiba mendung saat keduanya melangkah masuk ke dalam rumah sakit itu. Suasana jadi mencekam, padahal ini masih siang. Cahaya matahari pun tiba-tiba hilang, menyisakan kegelapan. Sedikit ada keraguan dalam benak Rani. Ia seperti tidak yakin untuk masuk ke dalam. Tapi ia sangat penasaran dengan kisah yang orang-orang ceritakan. Anta yang melihat keraguan dalam diri Rani bertanya, "Ran, kalau ragu kita pulang aja ya," ucapnya. Anta tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan. "Gak apa-apa, kita lanjut aja ya. Tanggung udah jauh-jauh sampai sini," jawabnya. Anta pun tidak banyak omong lagi. Ia mengikuti langkah Rani dari belakang. Saat tiba di dalam, suasana lorong-lorong panjang tampak gelap, seperti labirin yang membuat seseorang tersesat tidak tahu arah. Rani menggunakan senter untuk menerangi kegelapan. Rani dan Anta mulai menjelajahi setiap sudut ruangan rumah sakit. Anta mengeluarkan kamera yang ia bawa, mengambil beberapa foto yang menurutnya janggal. Sorot mata Rani tertuju pada ruangan perawat. Tampak sekilas sosok bayang-bayang yang melintas dengan cepat. Banyak orang yang bilang bahwa mereka melihat bayangan aneh yang melintas dengan cepat dan merasa diawasi saat berada di ruangan tersebut. Karena penasaran, Rani pun mendekati ruangan tersebut. Saat tiba di sana, ia tidak menemukan apapun. Tanpa sadar, dirinya dan Anta terpisah. Perasaan panik pun menyerang pikiran Rani. Ia mulai mencari Anta. Tapi dirinya malah tersesat di lorong menuju kamar mayat. Di sana ia melihat sosok anak kecil. Belum sempat ia menghampiri anak kecil itu, anak itu berbalik badan dan memperlihatkan tubuhnya yang dilumuri darah serta organ tubuh yang tidak lengkap. Sosok itu persis seperti yang diceritakan orang-orang. Suaranya memanggil Rani. "Kak, tolong aku," ucapnya. Mendengar itu, Rani berlari terbirit-birit. Sedangkan di tempat lain, Anta pun mencari keberadaan Rani. Saat berada di tangga lantai 2, ia mendengar suara tangisan wanita. Ia berpikir itu Rani. Segera ia mencari sumber suara.
tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Gelisah, takut, bercampur aduk menjadi satu. Ia terus memanggil nama Rani. Rani, lo di mana? Teriak Anta. Tidak ada jawaban. Hanya suara hening dan suasana yang mencekam. Anta tidak tahu apa yang terjadi dengan Rani di sana. Di mana gadis itu berada pun Anta tidak tahu. Saat dalam keadaan kalut, Anta teringat dengan doa yang pernah neneknya ajarkan kepadanya dahulu. Ia mulai memejamkan mata dan berdoa. Saat sudah merasa tenang, ia lanjut mencari Rani. Tanpa disangka, ternyata Rani ada di bawah tangga. Anta, lo kemana aja? Gue nyariin lo, tanya Rani, khawatir. Ran, kita harus keluar dari sini. Simpan rasa penasaran lo tentang rumah sakit ini ya. Entah, tapi tanpa basa-basi, segera Anta menggenggam tangan Rani dengan erat dan berusaha mencari jalan keluar. Ruangan itu seperti buntu tanpa pintu. Keduanya pun menuju tangga darurat. Anta berusaha untuk tetap tenang, meskipun detak jantungnya berdebar kencang. Belum sampai mereka menuju pintu keluar, Anta merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya. Ia melirik sekilas ke arah Rani. Tapi kedua tangan gadis itu di bawah, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba senter yang Rani pegang mati. Di kegelapan terdengar suara tawa yang menyeramkan. Anta mengambil alih senter yang Rani pegang dan memukul-mukulnya, dengan harapan bisa hidup kembali. Dan di saat senter itu hidup kembali, Anta terjatuh ke lantai. Seolah ada yang menarik kakinya. Kalian tidak bisa keluar, tetap di sini. Suara itu menggema dalam ruangan. Cengkraman Anta semakin kuat. Ia tidak ingin terpisah lagi dengan Rani. Rani merasa banyak makhluk gaib yang mendekat ke arah dirinya dan Anta. Ia berusaha untuk tenang dan berpikir jernih. Tiba-tiba, Anta terseret jauh darinya. Dengan cepat Rani menggapai tangan Anta. "Anta, jangan pergi!" Rani berusaha membacakan doa-doa yang ia hafal dengan suara lantang, lalu disusul oleh Anta. Perlahan, tarikan itu tidak kuat seperti sebelumnya. Keduanya terus mengucapkan doa-doa agar para makhluk gaib itu menjauh. Rani segera menarik Anta dan membawanya keluar. Pintu yang sulit dibuka itu akhirnya bisa terbuka. Dengan napas yang terengah-engah, keduanya berjalan menuju mobil. Sebelum benar-benar pergi dari tempat itu, Rani kembali melihat sejenak bangunan tua itu. Tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Mereka lega bisa selamat dan bisa keluar dari tempat yang menyeramkan itu dalam keadaan baik-baik saja. Namun, pengalaman yang mengerikan itu membuatnya enggan untuk kembali melakukan tindakan seperti itu lagi. Dari kejadian itu Rani belajar bahwa tidak semua keberanian bisa disalurkan. Dan Rani juga belajar bahwa kehidupan makhluk gaib dan manusia itu berbeda. Mereka tidak mengganggu kita, tapi kita sangat penasaran dengan dunia mereka. Hidup rukun dengan tidak saling mengganggu satu sama lain jauh lebih baik. Keesokan harinya, Rani menuliskan laporan tentang penyelidikannya itu. Tidak ada yang bisa ia buktikan, selain mengetahui bahwa dulu rumah sakit itu berjalan aktif pada tahun 2000-an untuk melayani masyarakat setempat.
Namun, setelah mengalami kebangkrutan, rumah sakit Kartika tidak terawat dan terbengkalai. Dari situlah banyak warga sekitar melihat sosok-sosok aneh. Rumah sakit itu menjadi angker. Apa yang terjadi oleh dirinya dan Anta tidak bisa Rani jelaskan dengan akal. Bahkan ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk cerita. Tapi, ia menuliskan apa yang telah terjadi pada dirinya dan rekannya, dan berharap tidak ada yang merasakan sepertinya lagi.